London bersiap menyala. Seperti dua mata pisau yang baru diasah, satu bersinar karena pertama kali dicabut dari sarungnya, satu lagi kembali dari pengasingan. Arsenal versus Villarreal bukan sekedar laga. Ini tentang siapa yang lebih tajam saat kesempatan datang. The Gunners kembali menginjakan kaki di London Utara usai menyelesaikan tur 3 laga penuh tantangan di Asia. Mereka mengawali perjalanan dengan kemenangan meyakinkan atas AC Milan dan Newcastle, namun harus mengakhiri tur dengan catatan pahit setelah takluk dari rival sekota Tottenham dalam duel panas London Utara. Villarreal saat ini belum pernah menang di pramusim dengan 3 kali seri dan 1 kali kalah. Dalam pertandingan terakhir mereka, The Yellow Submarine berhasil menahan imbang tim promosi Liga Premier Leeds dengan skor 1-1 di Elland Road. Tim asuhan Marcelino akan berusaha meraih kemenangan pertama dalam persiapan musim mereka. Sementara Arsenal akan bersemangat untuk bangkit kembali menyusul kekalahan mereka melawan Spurs. Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, dan Ricardo Calafiori masih diragukan tampil karena mereka masih dalam tahap pemulihan cedera setelah absen dalam kekalahan melawan Tottenham. Leandro Trossard juga kemungkinan besar tidak akan tersedia setelah mengalami cedera saat melawan Spurs. Victor Gyökeres berpeluang tampil perdana di Emirates setelah menjalani debutnya bersama Arsenal musim lalu. Setelah masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan sebelumnya, ia berpeluang menjadi starter kali ini. Rekan barunya, Noni Madueke, mungkin akan memainkan pertandingan pertamanya sebagai The Gunners setelah absen dalam tur Asia timnya. Bintang Akademi Max Dauman memiliki potensi untuk terus terlibat setelah tampil mengesankan dalam 3 pertandingan pramusim pertama Arsenal. Gabriel Jesus masih absen jangka panjang bagi The Gunners. Sementara Madueke siap melakoni debutnya setelah ia mulai berlatih bersama rekan setim barunya di Arsenal minggu ini. Pemain sayap itu sedang berlibur setelah tampil untuk Chelsea di Piala Dunia antar klub awal musim panas ini, dan ia absen dalam tur pramusim Arsenal di Asia. Madueke diyakini telah kembali berlatih minggu lalu lebih cepat dari jadwal, sehingga ia bisa fit dan bersemangat untuk musim baru. Sementara di kubu lawan, Villarreal dapat membawa 2 mantan pemain Arsenal ke Stadion Emirates dalam bentuk Nicolas Pepe dan Denis Suarez. Mantan pemain termahal The Gunners itu baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak setelah pertama kali bergabung dengan Yellow Submarine menjelang musim baru. Sementara Villarreal akan mencari kemenangan pertama mereka di pramusim dan kemungkinan akan memberikan ujian berat. Arsenal seharusnya dapat memenangkan pertandingan ini dengan mudah. The Gunners memiliki skuad yang jauh lebih unggul dalam hal kemampuan dan seharusnya bersemangat untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka alami melawan Spurs. Dengan semakin dekatnya awal musim Liga Premier, Arteta kemungkinan akan bersedia menurunkan tim yang lebih kuat, serupa dengan tim yang akan bermain sepanjang musim mendatang. Ini seharusnya menjadi pertandingan yang mudah bagi Arsenal, dan meskipun Villarreal kemungkinan akan menimbulkan beberapa masalah, mereka harus mengamankan kemenangan dominan di Emirates. Di tengah sorotan pada debut Madueke dan kembalinya Gyökeres dalam laga kontra Villarreal, satu nama justru perlahan menghilang dari radar. Arsenal dilaporkan tengah berada dalam pembicaraan lanjutan dengan VfB Stuttgart, klub asal Bundesliga Jerman, untuk melepas Fabio Vieira secara permanen pada bursa transfer musim panas 2025. Gelandang asal Portugal tersebut tampaknya tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang Mikel Arteta, dan angka ini menjadi sinyal kuat bahwa The Gunners siap merombak skuad secara menyeluruh. Proses negosiasi ini juga mencerminkan visi baru yang dibawa Andrea Berta, direktur olahraga anyar Arsenal, yang dikenal dengan pendekatan strategis dalam membentuk tim kompetitif. Fabio Vieira direkrut dari FC Porto pada tahun 2022 dengan nilai transfer mencapai 35 juta euro atau sekitar 695 miliar. Namun sejak bergabung, gelandang berusia 25 tahun itu belum mampu menunjukkan performa yang konsisten di Premier League. Kesulitan bersaing dengan Martin Odegaard di posisi gelandang serang utama membuatnya kesulitan mendapatkan menit bermain reguler dan tampil di bawah ekspektasi. Pada musim debutnya, Vieira hanya tampil 22 kali, sementara di musim berikutnya, jumlah penampilannya merosot drastis menjadi 11 laga Liga Inggris, mencetak 1 gol dan 2 assist selama 2 musim. Arsenal kemudian memutuskan untuk meminjamkannya kembali ke Porto sepanjang musim 2024-2025.
Mengutip laporan dari The Athletic, Arsenal kini sedang mendiskusikan potensi penjualan Vieira ke Stuttgart meskipun belum ada kesepakatan akhir yang dicapai. Klub London Utara itu berharap bisa mengembalikan dana transfer sebesar 35 juta euro sesuai harga beli 2 tahun lalu. Apabila Arsenal berhasil menjual Fabio dan mendapatkan kembali dana yang sepadan, mereka disebut akan bergerak cepat untuk merekrut Eze sebelum bursa transfer ditutup. Arsenal sendiri telah aktif mendatangkan beberapa pemain musim panas ini, termasuk Victor Gyökeres, Noni Madueke, Martin Zubimendi, Christian Norgard, Christian Mosquera, dan Kepa Arrizabalaga. Langkah ini menunjukkan bahwa manajemen klub tidak segan merombak skuad, termasuk dengan menjual pemain yang tidak sesuai ekspektasi seperti Fabio Vieira. Kepergian Fabio ke Stuttgart bukan hanya bagian dari penyusunan ulang skuad, tapi juga membuka ruang finansial bagi Arsenal untuk bergerak lebih agresif di bursa transfer. Dan hasil penjualannya disebut akan dimanfaatkan sebagai modal awal untuk memboyong sosok baru. Aktivitas transfer Arsenal di musim panas 2025 seakan terhenti sejak terakhir merekrut penyerang asal Swedia, Victor Gyökeres. Namun nyatanya, The Gunners dikabarkan belum berhenti mencari pemain dan belakangan dikaitkan dengan pemain andalan Crystal Palace, Eze. Pemain berusia 27 tahun disinyalir jadi berikan untuk meningkatkan kedalaman di lini depan Arsenal yang musim lalu terlalu bergantung kepada 1-2 pemain tertentu. Musim lalu, Eze berkontribusi besar mengakhiri pasang gelar Crystal Palace kala membawa tim arahan Olivier Glasner juara Piala FA. Dampak bermain pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap dan gelandang serang tersebut juga diyakini oleh Mika Ricards, pandit sepak bola. Menurutnya, ia dapat meningkatkan kualitas Arsenal. Ricards melihat Eze akan menjadi peningkatan bagi Gabriel Martinelli yang lebih dapat memberikan dampak ketika turun dari bangku cadangan atau super sub. Sudah berapa kali kita bilang Arsenal butuh striker baru? Kita sudah bilang setiap minggu musim lalu. Mereka sudah butuh striker baru sejak lama. Saya masih yakin mereka juga butuh pemain sayap kiri. Mereka sudah dikaitkan dengan Eze kan? Saya rasa Martinelli pasti bisa melakukan tugasnya, tapi dia pemain yang lebih berpengaruh saat ini. Pungkas Ricards. Pada posisi pemain ofensif yang dimiliki Arsenal di lini depan, Mikel Arteta saat ini memiliki Leandro Trossard, Martinelli, Gyökeres, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, dan Madueke. Dengan langkah strategis ini, Arsenal menunjukkan tekad untuk memperkuat lini serang sekaligus menyiapkan persaingan sehat di dalam skuad. Kehadiran Eze diharapkan tidak hanya menjadi pelapis, tetapi juga sebagai katalisator peningkatan performa Gabriel Martinelli, membawa The Gunners lebih dekat ke ambisi juara musim depan.